Angka di batu pengukur menunjukkan 123 kilo. Apa? Kekuatannya meningkat dari 62 kilo ke 123 kilo. Kekuatannya naik 100%. Bahkan Tuan Luxun tidak bisa melakukan hal seperti ini. Apakah aku yang melakukan ini? Liu Yang terkejut, dia tidak percaya angka yang dia lihat. Aku berhasil. Perpustakaan surgawi sungguh hebat. Tuan Cao, kekuatan pukulan muridku naik 20%, sedangkan kekuatan pukulan muridmu naik 100%. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan? Ucap Zhang Xuan dengan nada balasan mengejek. Aku tidak percaya kekuatannya bertambah sebesar ini. Ucap Cao Xiong dalam hati. Lalu Cao Xiong bergegas menghapus nama Liu Yang pada batu miliknya. Liu Yang, aku telah menghapus namamu. Sekarang Tuan Zhang adalah gurumu. Ayo kita pergi. Tuan Cao, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ucap salah satu muridnya, Zhang Xuan. Kamu beruntung untuk kali ini, aku akan membalasmu lain kali. Baiklah, sekarang kamu adalah muridku, masukkan namamu di batu. Aku tidak peduli apa-apa lagi, semuanya telah terjadi, guru lain tidak akan mau menerimaku. Liu Yang dengan terpaksa mendaftarkan namanya sebagai murid Zhang Xuan. Apa kamu tahu? Tuan Cao telah berkompetisi dengan Tuan Zhang Xuan, guru yang ada di peringkat terakhir itu. Ucap seorang murid. Pasti Tuan Zhang yang kalah. Balas murid lainnya. Tidak. Tuan Zhang menang. Dia berhasil meningkatkan kekuatan pukulan sampai 100%. Apa? 100%? Bahkan Tuan Luxun tidak mampu melakukan hal seperti itu? 100%. Jika Tuan Luxun tidak bisa melakukan hal seperti itu, harusnya tidak ada yang bisa melakukannya. Sepertinya dia sangat beruntung. Aku rasa tidak, itu akan menjadi keberuntungan yang terlalu mustahil. Kamu rasa itu bukan suatu keberuntungan? Alasanku masuk Akademi Hongtian adalah untuk menjadi murid Tuan Luxun, lalu kamu bilang Tuan Luxun tidak sebanding dengan guru terburuk di akademi ini. Itu sungguh omong kosong. Aku akan membongkar tipuan apa yang dia gunakan. Lalu murid ini pergi ke kelas Tuan Zhang. Haha, teknik bela diri apapun yang ada di depanku. Perpustakaan surgawi akan otomatis memberiku buku tentang segala kelemahan yang dimiliki. Zhang Xuan sedang melamun sambil melihat-lihat perpustakaan surgawi di dalam kepalanya. Aku tidak terkalahkan. Aku akan berada di puncak. Apakah Anda Tuan Zhang Xuan? Iya, ada masalah apa? Aku dengar Anda berhasil meningkatkan kekuatan seorang murid sampai 2 kali lipat. Bisakah Anda memberi saran kepadaku agar kekuatanku naik 2 kali lipat juga? Aku sedang sibuk, balas Zhang Xuan. Apa maksud Anda sibuk? Anda jelas sedang tidak melakukan apa-apa. Jawab murid itu dengan nada ketus. Aku sedang merekrut murid, dan aku tidak punya waktu untuk meladeni gadis tidak sopan sepertimu. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mendapatkan arahan dari Anda? Ucap sang murid sambil menahan amarah. Kamu harus menjadi muridku, balas Zhang Xuan. Jangan bodohi aku untuk menjadi muridmu, aku hanya tidak tahan melihat penipu sepertimu untuk terus melakukan muslihatnya. Baiklah, aku tidak peduli, aku bisa menjadi muridmu sekarang lalu mendapat pengakuan dari Tuan Luxun setelah aku membongkar semuanya. Dalam benak sang murid. Baiklah, aku akan menjadi muridmu. Tapi jika arahan darimu tidak berguna untukku, aku akan bercerita pada orang-orang bahwa kamu seorang pembohong. Apa yang harus kita lakukan? Zhaoya malah menjadi murid Tuan Zhang. Dia terlalu mudah terbawa emosi, ucap kedua murid yang mengintip dari jendela kelas Tuan Zhang. Mari kita laporkan ini kepada Tuan Yao. Mereka bergegas pergi. Lupakan saja, kelakuanmu buruk, aku lebih suka murid yang penurut, ucap Zhang Xuan. Kurang ajar. Aku di sini untuk membongkarnya, aku harus bisa mengontrol sikapku. Dalam benak sang murid, Tuan Zhang, tolong jangan marah, dan maafkanlah sikap kasarku. Aku sungguh ingin menjadi murid Anda, maukah Anda mengabulkan permintaanku? Seketika sikapnya berubah. Baiklah, gadis yang baik. Terima kasih Tuan Zhang. Jika kamu mau menjadi muridku, bersihkanlah ruangan ini sampai tidak ada debu sedikit pun. Lalu bersihkanlah kamar mandi luar dalam. Jika kamu bisa melakukan itu semua, aku akan menerimamu menjadi muridku. Ini terlalu berlebihan. Jika kamu tidak bisa melakukan hal sepele seperti itu, kamu boleh pergi sekarang. Apa kamu mencoba memanfaatkanku? Kamu masih terlalu naif. Dalam benak Zhang Xuan. Hanya bercanda, aku akan langsung bersih-bersih. Aku tidak pernah melakukan hal rendahan seperti ini, lihat saja nanti, aku akan membalasmu. Kerja yang sangat bagus. Masukkan namamu di sini, Tuan Zhang, aku tidak sabar mendapatkan pengajaran darimu. Aku ingin cepat bertambah kuat. Aku ingin cepat menghancurkanmu. Dalam benak sang murid. Coba kamu pukul batu pengukur di luar, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Perintah Zhang Xuan. Baiklah. Sang murid lalu menuju ke batu pengukur.
aku tidak percaya kamu akan mendapatkan informasi tentangku hanya dari satu pukulan. Biar kulihat apa yang akan kamu perbuat, ucap Zhao Ya dalam hati. Dia akan menggunakan ilmu bela dirinya sekarang. Dalam benak Zhang Xuan, dia kembali masuk ke dalam perpustakaan surgawi. Buku tentangnya pasti sudah muncul di perpustakaan surgawi. Biar kulihat ada di mana buku itu. Sudah kuduga, kelemahan dari ilmu bela dirinya akan muncul di sini. Anak perempuan dari pemimpin kota Bayu, dia seorang ahli bela diri tingkat pernafasan level 1. Teknik tenaga dalam Bayu, ada 27 kelemahan di teknik ini. Selain dari dia anak seorang pemimpin kota Bayu, tidak ada yang istimewa dari anak ini. Ya Tuhan. Ini sangat murni. Zhang Xuan terkejut setelah membaca sesuatu di buku Zhao Ya. Zhao Ya melancarkan pukulannya ke batu pengukur. Cukup mengejutkan, kekuatan pukulannya 123 kilo. Sangat hebat. Kamu belum belajar banyak hal, tapi kekuatan pukulanmu cukup kuat. Memang anak seorang pemimpin berbeda dengan anak biasa. Puji Zhang Xuan. Terima kasih atas pujiannya, balas sang murid. Tolong berikan aku nasihat guru. Aku akan merekam ini semua dengan batu perekam ini, dan menjadikannya sebagai bukti bahwa dia hanya seorang penipu. Dengan bukti ini, dia tidak akan bisa menyangkalnya nanti. Zhao Ya. Aku akan berkata secara langsung, ada yang salah pada dirimu. Mustahil, apakah kamu gila? Hentikan omong kosong ini. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu, tapi kamu sedang sakit. Aku baik-baik saja, balas Zhao Ya. Jangan bicara yang tidak-tidak jika Anda tidak tahu apa-apa tentangku. Jangan menyangkal, dengarkan aku dahulu. Apakah kamu sering merasa nyeri di titik tengah dada ke bawah? Apakah kamu selalu merasa gelisah ketika bulan purnama tiba dan tubuhmu menjadi kemerahan? Juga kamu tidak bisa merasa tenang walau sekeras apapun kamu berusaha untuk menenangkan diri. Bukankah begitu? Bagaimana Anda bisa tahu semua itu? Ucap Zhao Ya setengah terkejut. Karena aku adalah gurumu. Ucap Zhang Xuan sambil tersenyum lebar. Bisakah Anda menyembuhkanku? Tentu saja, datang ke kelasku besok. Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu, benarkah? Zhao Ya masih belum percaya kepada Zhang Xuan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencari guru lain untuk membantumu. Bukannya aku tidak percaya, baiklah besok aku akan kembali ke sini. Dan batu perekam yang kamu pegang, apakah kamu akan tetap menyimpannya? Zhao Ya langsung menghancurkan batu perekam di genggamannya. Maafkan aku, ucapnya. Sangat luar biasa. Dia bisa tahu tentang penyakitku dalam sekali lihat. Juga dia mengetahui bahwa aku memegang batu perekam. Sungguh mata yang sangat tajam. Dalam benak Zhao Ya, jangan sampai terlambat besok, ucap Zhang Xuan sembari beranjak pergi. Dia sangat berbakat, kenapa dia bisa mendapat nilai 0 dalam kualifikasi penilaian guru? Sepertinya dia orang yang sangat terhormat, yang tidak peduli pada harta dan ketenaran. Seketika penilaian Zhao Ya kepada Zhang Xuan berubah. Seseorang berlari sangat cepat menuju ke arah kelas Zhang Xuan. Nona mudaku. Teriaknya, dia adalah Yao Han, kepala pelayan dari kediaman keluarga Zhao Ya. Paman Yao, kenapa Anda ada di sini? Nona, apakah kamu sudah menjadi murid Zhang Xuan? Tanyanya, iya aku sudah menjadi murid Tuan Zhang Xuan. Jawab Zhao Ya, Nona mudaku adalah seorang yang terhormat, kamu tidak pantas menjadi gurunya. Segera hapus nama nonaku dari daftar muridmu. Ancam Yao Han kepada Zhang Xuan, lakukan sekarang, dan aku akan melupakan semua ini. Jika tidak, aku akan meminta kepala akademi untuk memecatmu. Paman Yao, apa yang Anda lakukan? Aku yang ingin menjadi murid Tuan Zhang, tolong jangan memperkeruh keadaan. Nona yang menginginkan menjadi muridnya, apakah dia bisa memberimu pencerahan dan membantumu bertambah kuat? Tanya Yao Han, membantuku bertambah kuat? Aku belum tahu tentang itu, jawab Zhao Ya, kamu belum tahu? Tanya Yao Han yang merasa bingung. Paman Yao, tolong jangan terus paksa aku untuk menjawab semua pertanyaanmu, Zhao Ya memohon. Yao Han semakin bingung, apakah ini batu perekam? Kenapa batu perekam ini hancur? Dalam benak Yao Han, kamu anak kurang ajar. Apa yang kamu lakukan kepada nona mudaku? Kamu seorang guru. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal tidak senonoh pada gadis di bawah umur agar menjadi muridmu? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Sepertinya Yao Han salah paham, menipu gadis di bawah umur. Ini benar-benar salah paham besar. Ucap Zhang Xuan, Paman Yao. Anda berpikir terlalu jauh. Jika Anda tidak menghentikan semua ini sekarang, aku tidak mau lagi berbicara kepadamu. Zhao Ya terbawa emosi. Cukup. Ayo kita pulang, aku ingin beristirahat untuk menghadiri kelas besok. Yao Han memandang Zhang Xuan dengan tatapan tajam, seolah-olah mengancam. Aku hanya menganggapnya sebagai muridku, kamu tidak usah merasa tegang. Ucap Zhang Xuan.
Oke, kayaknya capek juga sih harus terus pakai voice over yang lewat web kayak gini. Terus kan harus ngetik dulu juga, panjang juga. Kayaknya mulai chapter sekarang saya coba ngomongin sendiri walaupun belum ada mic sih. Coba dari HP aja langsung. Zheng Yang, kamu jangan marah. Walaupun Mr. Wang tidak menerimamu menjadi muridnya, kamu jangan putus asa. Mo Xiao, kamu adalah muridnya sekarang. Kamu tidak akan mengerti perasaanku. Jangan berkata seperti itu. Guru-guru lain juga bagus kok. Gampang aja kamu ngomong gitu. Kita telah berlatih tombak sejak kecil. Tuan Wang adalah guru tombak terbaik di Hongtian Academy. Kamu telah mendapatkan yang kamu mau. Sedangkan aku sedih dan aku merasa gagal. Baiklah, aku mengerti. Kelas apa ini? Ini adalah kelas nomor 1. Coba kita masuk. Aku tidak mau. Mungkin saja guru di dalam memiliki teknik tombak yang hebat. Tapi rumah ini kelihatan bobrok. Kita coba masuk saja dulu. Tidak akan apa-apa kan? Dia ingin menjadi muridku, ucap Zhang Xuan. Iya, dia cukup hebat dalam teknik tombak. Tolong beri arahan untuknya. Baiklah. Coba perlihatkan kemampuanmu. Santai saja. Biarkan dia memberimu arahan. Ini bukan masalah yang besar. Baiklah. Aku tidak menyangka akan ada murid lain yang datang ke sini. Sungguh nasib yang sangat baik dalam benak Zhang Xuan. Tempat di sini jelek. Sepertinya gurunya biasa saja. Tidak usah dipikirkan. Jika dia memang tidak pantas menjadi seorang guru, aku tidak akan memilihnya. Lalu murid ini mulai menunjukkan kemampuan bertombaknya. Dia menusukkan tombaknya ke batu pengukur. Cukup hebat. Kekuatannya 123 kilo. Tolong berikan aku nasihatmu. Dia bahkan tidak melihatku. Zhang Xuan terlihat tersenyum dan seperti melamun. Padahal sebenarnya dia sedang melihat ke dalam perpustakaan surgawi. Sepertinya guru ini guru yang jelek. Apakah kamu pernah mengalami kegagalan cinta dan bahkan dipermalukan oleh seseorang? Aku pernah menyukai seorang gadis dan aku... Tapi bagaimana Anda bisa tahu tentang itu? Benarkah, Zheng Yang? Kenapa kamu belum pernah cerita kepadaku? Siapa yang pernah mempermalukanmu? Nanti aku akan bercerita kepadamu. Zheng Yang masih merasa kebingungan. Ini masalah pribadi. Aku masih merasa heran bagaimana kamu bisa tahu tentang ini. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan teknik tombakku. Kamu sangat salah. Teknik tombakmu kuat dan akurat, samar seperti karaktermu. Sebelumnya, kamu melakukan setiap gerakan dengan tanpa rasa takut. Tapi sekarang, kamu sangat kaku dan takut akan kegagalan. Karena kamu pernah ditolak sebelumnya. Kamu menjadi ragu dan bingung ketika kamu menggunakan tombakmu. Sebagai hasilnya, kekuatan tombakmu turun drastis. Tapi, bagaimana Anda bisa tahu aku pernah gagal dalam percintaan? Dan bagaimana Anda bisa mengenal karakterku? Itu bukan sesuatu yang aneh.
Teknik tombakmu menunjukkan keadaan pikiranmu. Bila pikiranmu tidak terbuka, bila pikiranmu tidak terbebas, begitu juga bela dirimu, begitu juga teknik tombakmu. Teknik tombakmu terlihat halus, tetapi seperti ada sesuatu yang menahannya. Semakin keras kamu mencoba, semakin kamu merasa bingung. Dari situ semua aku tahu bahwa yang jadi masalah adalah emosimu. Hah? Kedua murid kaget. Bahkan Tuan Wang, guru tombak terbaik di Akademi Hong Tian, tidak bisa menebak hal ini. Mata dia benar-benar tajam. Ini saran yang akan kuberikan. Kamu harus berhati kuat dan mendapatkan kehormatan dalam hubungan cinta. Bila hatimu lemah, para gadis akan memandang rendah dirimu. Jadi yang harus kamu lakukan sekarang, bebaskan pikiranmu dan berlatihlah lebih keras. Kamu harus membuktikan dirimu dengan kekuatan. Hidup ini naik dan turun. Tidak ada yang boleh memandang rendah seorang anak muda. Tidak boleh ada yang memandang rendah seorang anak muda. Sekarang, coba lagi. Baik. Zheng Yang bersiap untuk mencoba sekali lagi. Tidak boleh ada yang memandang rendah seorang anak muda. Kata-kata Zhang Xuan terngiang-ngiang di benaknya. Zheng Yang menusukkan tombaknya ke batu pengukur untuk kedua kali. Ya Tuhan, 235 kilo. Kekuatanmu hampir berlipat. Namaku Zheng Yang. Tolong terimalah aku menjadi muridmu. Zheng Yang langsung berlutut di hadapan Zhang Xuan. Baiklah, daftarkan identitasmu di batu pendaftaran ini. Baik, aku mengerti. Kalau saja aku tahu bakatnya, aku akan menjadikannya guruku. Jika di akademi ini ada guru tombak sehebat ini, kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya? Dalam benak murid satu. Tuan, bolehlah aku tahu siapa namamu? Namaku adalah Zhang Xuan. Zhang Xuan. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Bukankah guru terburuk di akademi ini juga bernama Zhang Xuan? Kamu benar, aku guru terburuk itu. Apa? Kedua murid sangat kaget. Tuan Zhang, kamu begitu hebat. Tapi kenapa? Orang-orang iri pada bakatku. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau bukan karena perpustakaan surgawi, mungkin aku akan mendapatkan nilai yang minus. Nilai 0 masih cukup bagus untukku. Tuan Zhang, aku akan mengembalikan reputasimu. Tidak usah terlalu dipikirkan. Berlatih keraslah dengan ilmu tombakmu. Itu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan untukku. Datang ke kelasku besok, jangan sampai terlambat. Aku mengerti Tuan Zhang. Aku iri padamu, kamu mendapatkan guru yang sangat hebat. Tapi gadis mana yang telah menolak Zheng Yang? Haha, aku mendapatkan 4 murid sekarang. Aku mulai kehabisan batu pendaftaran. Aku harus mengambil lebih banyak di departemen logistik. Zhang Xuan pergi ke departemen logistik untuk mengambil lebih banyak batu pendaftaran. Kalau tidak salah, disinilah aku bisa mendapatkan batu pendaftaran. Hei, bukankah kamu Zhang Xuan, guru yang paling populer di akademi ini?
Bukankah kamu sedang sibuk mencari murid? Kenapa kamu ada di sini? Dia adalah Qian Bao, direktur dari departemen logistik. Zhang Xuan setengah terkejut. Dia mengingat Qian Bao juga salah satu orang yang selalu mengganggu pemilik tubuh ini sebelumnya. Jadi semua ini karena dia. Aku hanya memiliki batas untuk 4 murid. Aku telah mencapai batas 4 murid. Aku butuh batu pendaftaran lagi, ucap Zhang Xuan. Apa? Kamu sudah kehabisan? Hahaha. Seorang guru yang ada di urutan terakhir kehabisan batas penerimaan murid. Ini sungguh bercandaan yang sangat lucu. Guru-guru yang ada di peringkat lebih tinggi daripadamu hanya menerima 1 murid masing-masing. Dia bilang dia telah kehabisan batas murid. Orang-orang di departemen logistik tertawa terbahak-bahak. Oh, kamu tidak percaya padaku? Apakah kamu berani membuat taruhan? Taruhan? Baiklah. Tapi kamu orang yang miskin. Taruhan apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan mempertaruhkan reputasiku. Orang yang menang bisa menampar orang yang kalah 3 kali di depan orang banyak. Apakah kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Tapi apabila kamu kalah, kamu akan ditampar 3 kali oleh masing-masing dari kita semua. Baiklah, Zhang Xuan menerima tantangan Qian Bao. Lalu mereka mengambil buku informasi akademi. Semua informasi tentang guru dan murid ada di sini. Kamu tidak akan bisa berbohong. Haha, aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan nanti apabila ternyata dia berbohong. Aku menemukan namanya. Oke, apa yang kamu temukan? Di sini benar tertulis dia telah menerima 4 murid. Apa? Coba kulihat. Apakah mungkin dia menemukan orang-orang bodoh yang mau menjadi muridnya? Ah, benar kan? Wang Yi adalah orang yang memiliki cedera di kaki. Tapi dia ada di ranking 67 dalam ujian penerimaan. Dan dia juga adalah seorang nona muda dari keluarga Wang, 1 dari 4 keluarga besar di kota Tianshuan. Zhou Ya, dia berada di peringkat 7 dalam ujian penerimaan. Dia juga anak perempuan dari pemimpin kota Baiyu. Liu Yang dan Zheng Yang juga berada di peringkat 100 besar. Kamu pasti menggunakan suatu tipuan untuk menipu mereka. Kalau tidak begitu, bagaimana anak-anak ini menjadikanmu sebagai guru? Kamu hanya orang yang tidak berguna. Percaya atau tidak, itu adalah fakta yang ada. Sekarang waktunya kamu memenuhi janjimu, bukankah begitu? Janjiku. Bagaimana kalau kami tidak mau? Apa yang bisa kamu lakukan kepada kami? Tidak usah sok jago di hadapan kami. Kami bisa memukulimu sampai mati. Ataukah kamu akan melaporkan kami ke kantor akademi? Oh, jadi kalian bilang kalian tidak akan memenuhi taruhan ini? Ya, kamu bisa apa? Apakah kamu ingin menamparku, orang tidak berguna sepertimu? Liuan, hajar dia, tapi jangan sampai kamu membunuhnya. Siap, bos. Lalu Liuan maju untuk menghajar Zhang Xuan. Berani-beraninya orang yang masih ada di tingkat pernafasan level 1 mencari masalah dengan orang yang berada di tingkat pelatihan badan level 4. Dia tidak mengerti bahwa dia seorang yang lemah. Hai semuanya,
biarkan aku menjelaskan sesuatu kepada kalian. Ada 9 tingkat pelatihan seorang ahli bela diri. Level 1 adalah tingkat pernafasan, level 2 dantian formasi, level 3 formasi tenaga dalam, level 4 pelatihan tubuh, level 5 pelatihan kekuatan, level 6 titik akupuntur yang mulai terbuka, level 7 koneksi tenaga dalam, level 8 Grandmaster, dan level 9 Supreme. Semakin tinggi tingkat seorang ahli bela diri, semakin sulit untuk berlatih. Setiap level dibagi dalam 4 tingkatan. Tingkat awal, tingkat menengah, tingkat lanjutan, dan tingkat puncak. Walaupun guru kami orang yang sangat punya mata tajam, tapi kemampuannya masih berada di level 3, level formasi tenaga dalam. Sedangkan Tuan Li Yuan berada di satu level di atasnya. Bagaimanapun, apa yang akan guruku lakukan? Darah mengalir dan terjatuh ke lantai. Aku hanya menyuruhnya untuk menghajarnya. Kenapa sampai ada darah keluar seperti ini? Bos, lihatlah. Itu bukan darah Zhang Xuan. Apa? Terlihat Li Yuan terbujur kaku di lantai dengan darah. Bagaimana mungkin? Li Yuan berada satu level di atasnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Silahkan maju lagi. Ini pasti hanya suatu keberuntungan. Tidak usah takut, maju kalian berdua. Baik, bos. Zhang Xuan memejamkan mata. Dalam pikirannya, dia kembali ke perpustakaan surgawi. Lalu Zhang Xuan maju dan menotok titik akupuntur kedua orang ini di titik yang berbeda. Lalu dia menuju kepada orang terakhir, dan dia pun menotok satu titik akupuntur di tempat yang berbeda pula. Ketiga orang ini pun terdiam. Aku telah menotok titik hidup dan matimu. Aku sarankan kamu untuk berbaring di lantai. Titik hidup dan mati dimiliki oleh semua ahli bela diri, dan titik hidup dan mati adalah kelemahan semua ahli bela diri. Bahkan anak kecil bisa membunuhnya apabila mereka memukul di titik hidup dan matinya. Karena ini adalah titik yang sangat penting, maka ini adalah titik yang sangat dilindungi. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu selain ahli bela diri itu sendiri. Bagaimana caranya kamu bisa tahu titik hidup dan matiku? Dari perpustakaan tentunya. Aku tidak menyangka perpustakaan surgawi tidak hanya mengetahui kelemahan dari suatu teknik, tapi juga dari setiap orang. Karena sebenarnya aku berpindah dari bumi dan aku tidak tahu teknikmu. Mengalahkanmu adalah hal yang sangat mudah apabila aku tahu kelemahanmu, ucap Zhang Xuan dalam hati. Kalian telah membuat taruhan denganku. Kenapa kalian tidak memenuhi janjimu? Kenapa harus bertarung dulu? Sebagai guru yang paling rendah, berani-beraninya kamu menyerang guru lain. Aku akan melaporkan ini, dan kamu akan dikeluarkan. Ya, sekarang berlututlah di hadapan kami, dan biarkan kami menyiksamu, atau kamu akan dipecat. Kalau kamu dipecat dari akademi ini, kamu bukan lagi seorang guru, dan kita bisa membunuhmu tanpa rasa takut. Apa? Jadi sekarang kamu menggunakan aturan akademi karena tidak bisa bertarung dengan kekuatanmu. Kalau begitu, aku akan ikut aturan akademi juga. Dan menggunakannya untuk menyenangkan wanita simpananmu.
Tuan Bailin, seorang murid wanita, bunuh diri 3 tahun yang lalu karena pernah kamu hina dan kamu siksa. Dan kamu sering bermimpi buruk tentang hantunya datang untuk membunuhmu. Tuan Ducun, agar kamu bisa mengambil properti dari temanmu, kamu meracuni minumannya dan membunuhnya. Hal ini tidak pernah ada orang yang tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Ketiganya sangat terkejut dalam hati. Kami yang salah, Tuan Zhang. Tolong maafkan kami dan biarkanlah kami pergi. Ketiganya berlutut dan memohon kepada Zhang Xuan. Aku tidak akan menyebarkan apa yang telah kalian lakukan. Tapi apabila kalian melakukan sesuatu yang buruk lagi nanti, aku akan membuat kalian mendapatkan balasannya. Kami tidak akan berani, kami tidak akan melakukan keburukan lagi. Tuan Zhang, ini adalah batu penerimaan yang kamu minta. Silahkan datang ke sini jika kamu membutuhkan lebih banyak lagi. Sampai ketemu lagi, Tuan Zhang Xuan. Sepertinya berpindah ke dunia ini adalah sesuatu yang bagus untukku. Aku akan mewujudkan mimpiku. Ini adalah hidup yang sangat indah. Jangan tahan aku. Biarkan aku mati. Aku ingin mati. Apa yang terjadi? Jangan memegangi aku jika kamu ingin mati. Lepaskan aku, gendut. Sabar, kita bisa bicarakan semua ini. Jika kamu ingin melompat ke danau itu adalah pilihanmu. Tapi jangan kamu tarik orang lain bersamamu. Oke, baiklah. Kalian bisa pergi. Hei, jangan kalian memegangiku. Aku ingin mati. Bukankah kamu yang memegangiku? Celanaku mau copot. Dunia ini sungguh kacau. Ada apa ini? Lebih baik aku melanjutkan mencari murid. Dilihat dari pakaianmu, sepertinya Anda seorang guru. Apa-apaan ini? Hai, murid tercinta. Terima kasih, Tuan. Sampai jumpa, Tuan. Lepaskan aku. Tidak, Tuan. Aku gagal mendapatkan guru sebanyak 10 kali. Hari ini adalah hari terakhir perekrutan. Tolong berbaik hatilah dan terima aku menjadi muridmu. Oke, jika kamu ingin menjadi muridku, setidaknya tunjukkanlah kemampuanmu. Kenapa kamu malah memegangi kakiku? Baiklah. Murid ini mengambil banyak batu bata. Tuan, tolong saksikanlah. Apa yang akan kamu... Lalu dia memukulkan batu bata itu ke kepalanya, ke tangan, juga ke bagian tubuh lainnya. Kemampuanmu hanya menyakiti diri. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul buku di perpustakaan surgawi? Sepertinya menyakiti diri juga adalah suatu ilmu bela diri. Yuan Tao adalah anak nakal dari kota Dihuang. Dia adalah seorang ahli bela diri tingkat pernafasan. Kelemahannya ada 18. Kelemahan pertama, darah. Kelemahan pertama, darah naga kuno bercula 1 yang belum aktif.